Salam sejahtera. Kami dari kelompok 5 kelas 10 4 ingin menampilkan hasil dari observasi kami tentang 7 unsur universal kebudayaan. Pertumbuhan ekonomi di Surabaya jadi salah satu yang paling stabil dan besar di Jawa Timur. Kota ini berperan sebagai pusat pelayanan kegiatan di Indonesia Timur. Ditambah lagi, banyak kawasan potensial di Kota Pahlawan ini yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Pada zaman kolonial Belanda, di Surabaya sudah terdapat bangunan pendidikan bernama Hoogere Burgerschool yang dibangun pada tahun 1875. Salah satu muridnya adalah Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Di masa sekarang ini, demi mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik, pemerintah Kota Surabaya selalu berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya tiap tahunnya, agar warga-warga Indonesia mampu menggunakan pengetahuannya yang tak terbatas untuk berinovasi. Banyak sekali area-area Surabaya yang berhasil menjadi orang-orang hebat. Agama Islam adalah agama mayoritas penduduk Surabaya. Surabaya merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam yang paling awal tanah Jawa dan merupakan basis warga Nahdlatul Ulama yang beraliran modern. Masjid Ampel didirikan pada abad ke-15 oleh Sunan Ampel, salah satu pionir Wali Songo. Agama lain yang dianut sebagian penduduk adalah Kristen Protestan, Katolik, Roma, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun Islam merupakan mayoritas di Surabaya, namun kerukunan umat beragama untuk saling menghormati, menghargai, dan menolong sesamanya cukuplah besar. Surabaya memiliki banyak kesenian-kesenian, contohnya seperti ludruk, manten pagon, tari remo, gundukan doro, gulat okol, dan banyak lagi. Pemerintah Surabaya selalu berusaha agar kesenian ini tak hilang di telan masa. Pada beberapa waktu tertentu, pemerintah Surabaya menggelar festival budaya seperti Festival Cross Culture yang baru dilaksanakan tahun 2023 lalu. Sebagai bagian dari bahasa Austronesia, bahasa Jawa terdiri atas beberapa dialek. Salah satu ialah dialek Surabaya. Penutur dialek Surabaya tidak hanya berada di Surabaya, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Borneo. Kini dialek Surabaya dianggap sebagai dari warisan jati diri masa lalu, kini, dan kelak. Berbagai aspek ilmu filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi digunakan untuk membahas tentang warisan jati diri tersebut. Selanjutnya, teori linguistik deskriptif, khususnya sosiololinguistik, digunakan untuk mengkaji dialek Surabaya dan warisan jati dirinya. Istilah warisan dalam hal ini dimaksud sebagai aspek budaya. Secara khusus, bahasa tidak dapat dipisahkan dari akar budayanya. Dalam kajian ini, pendekatan epistemologi digunakan untuk memahami beberapa lisan atau ungkapan. Unsur teknologi. Dulu pada zaman Indonesia masih dijajah Belanda pada sekitar abad ke-19, Surabaya pernah mempunyai tram sebagai teknologi alat transportasi, namun sudah ditutup. Sejak saat itu sampai sekarang, Surabaya makin berkembang dari sisi teknologi transportasi dan teknologi di bidang lainnya. Peningkatan penggunaan smartphone, aplikasi mobile, dan platform daring telah mengubah cara penduduk setempat berinteraksi, berbelanja, dan mendapatkan informasi. E-commerce menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat, dengan sebagai platform yang memfasilitasi perdagangan secara daring. Selain itu, layanan transportasi berbasis aplikasi juga telah merevolusi cara orang berpergian di dalam kota. Itu tadi hasil observasi yang sudah kami rancang dan hasilkan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada yang kurang. Kesalahan-kesalahan tadi karena kami masih kurang persiapan.